Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Kita tahu masalah Papua sangat rumit sekali. Saya pernah mendatangi satu suku di Papua Selatan yang bernama Korowai. Ada sekitar 2.000 jiwa masih tinggal di atas rumah pohon, 40-60 meter dari tanah. Saya pernah datang ke Oksibil, bagaimana sangat sulitnya saudara-saudara kita mendarati kampungnya, karena kalau awan itu cepat menutup, karena Oksibil Pegunungan Bintang itu seperti mangkok. Saya berkunjung beberapa kali ke Yahukimo, bagaimana epidemi malaria yang sangat berbeda, dan Yahukimo setiap hari 39-41 derajat Celcius. Saya berkeliling 27 kabupaten sejak 7 tahun lalu. Saya terpanggil untuk menolong saudara-saudara kita di Papua. Tapi bagaimana caranya? Singkat, kita harus menemukan satu strategi yang sangat tepat yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Papua. Singkat, bagaimana ekonomi dan pendidikan harus menjadi prioritas mereka untuk perubahan itu. Maka dalam perjalanan kami bersama beberapa kawan, kami mencoba menjaring apakah ada anak-anak Papua yang bisa kami cetak sebagai orang-orang sukses di dunia usaha. Slide ini akan kami mulai dengan nama kewirausahaan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Ternyata entrepreneur dari dunia itu harus diterjemahkan dalam bahasa yang sangat sederhana untuk masuk dan diterima oleh saudara-saudara kita di Papua. Maka itu kita sebut entrepreneurnya Papua adalah Papuapreneur. Ternyata entrepreneur itu adalah sebuah pola, sebuah mindset, sebuah cara baru. Yang kedua yang kami temukan dan hari ini kami lakukan, membangun sosial, jadi development through football. Ternyata ini sangat efektif dan sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kegiatan kami di Jayapura dan di Sorong dalam rangka menjaring dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok mama-mama. Kenapa kami mendatangi mama-mama? Karena mereka yang bekerja. Kedua adalah anak-anak muda. Kenapa kami ketemu anak-anak muda? Karena anak-anak muda ini cita-citanya hanya satu, jadi PNS. Kalau tidak jadi PNS, nganggur. Nah, sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai entrepreneur yang cukup banyak. Kalau kita mau kuat secara ekonomi, maka harus dibangkitkan anak-anak muda yang berwirausaha. Nah, karena itu saya terus-menerus berkeliling ke Papua dan berbicara tentang perubahan mindset ini. Bahwa ada cita-cita lain selain PNS. Saya jelaskan kepada mereka mengapa harus entrepreneur. Masalah bangsa ini adalah masalah SDM. Bapak Ibu setuju? Kalau SDM kita kuat, kita negara super. Saya membantu 2 gubernur di Papua dan 18 bupati sebelum akhirnya saya mengundurkan diri sebagai konsultan perusahaan daerah. Bagaimana pemerintah ini sangat pusing karena keterbatasan dana pembangunan. Kita punya modal yang diberikan Tuhan, pertama alam. Kedua, di dalam kita ada modal, yaitu kualitas hidup kita. Bapak Ibu, ekonomi adalah kekuatan kita. Pendidikan adalah masa depan. Lanjut. Nah, saya sederhanakan saja. Apa yang kami lakukan dengan Papuapreneur? Pertama dan tidak henti-hentinya saya keluar masuk ke Dewan Adat, ke gereja-gereja, ke pemerintah, ke DPRD. Semua saya bicara hanya satu. Merubah konsep pembangunan dari fisik kepada SDM.